Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fida Febia Auliani dengan NIM 2310931034 dari kelompok 31 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan lintasan perakitan menggunakan metode Mudiang. Nah, pertama kali kita harus mengetahui mengenai konsep dasar dari metode Mudiang ini sendiri. Nah, untuk metode Mudiang ini merupakan metode heuristik yang nantinya akan terdiri dari dua fase, di mana fase pertama itu kita akan menentukan peletakan atau alokasi dari setiap elemen kerjanya itu berdasarkan kaitan antar elemen kerjanya berdasarkan precedence diagram. Dalam artian kita akan mempertimbangkan dua kemungkinan yang di mana ada matriks P sebagai matriks untuk predecesornya dan juga matriks F sebagai matriks forwardnya atau suksesornya. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi beberapa parameter terlebih dahulu. Kayaknya nanti dulu deh. Ini masih CLTA CLTB anjir. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fida Febi Auliani dengan NIM 2310931034 dari kelompok 31 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul perancangan lintasan perakitan menggunakan metode Mudiang. Nah, pertama kali kita harus mengetahui sih apa dasar konsep dari si metode Mudiang ini. Nah, metode Mudiang ini merupakan suatu metode heuristik yang nantinya kita akan menggunakan dua fase dalam pengerjaan atau penyelesaiannya. Di mana fase pertama itu nanti akan dilakukan dengan cara mengalokasikan elemen kerja di setiap satuan kerja itu dengan mempertimbangkan kaitan atau hubungan antar elemen kerjanya. Dalam artian kita akan menggunakan matriks predecesornya dan juga matriks suksesornya. Nah, sebelum itu kita tentunya harus mengidentifikasi terlebih dahulu parameter yang akan dilakukan, yang akan digunakan. Nah, parameter tersebut ada pada tabel parameter, di mana yang pertama kita harus menentukan waktu maksimum dari setiap elemen kerjanya dan jumlah waktunya dan menentukan waktu siklusnya. Untuk penentuan waktu siklus ini dilakukan dengan cara membagi antara jam kerja dengan maksimum MPS-nya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan maksimum stasiun kerja perusahaan tersebut. Nah, di sini kita tentukan dengan cara meng-round up hasil bagi antara jumlah waktu setiap elemen dengan waktu siklusnya. Nah, di sini kita memperoleh bahwasannya maksimum stasiun kerjanya itu ada 4. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengidentifikasi matriks P dan juga matriks F dari elemen kerja. Nah, di sini kita kan masih eh, menyalin data mentah dari data yang ada. Lalu kita akan mengurutkan setiap elemen kerja ini berdasarkan waktu terbesarnya. Nah, setelah diurutkan, maka kita akan eliminasi lagi atau mengurutkan setiap elemen kerja dengan cara mendahului untuk meletakkan elemen kerja dengan total predesesornya itu 0. Jadi kita akan meletakkan elemen kerja dengan predesesor yang 0 di atas, nanti baru selanjutnya itu mengikuti. Nah, di sini kita akan meletakkan elemen kerja 9, 4, 2156. Nah, di sini pertimbangannya juga mempertimbangkan dari eh, kecukupan waktu di setiap stasiun kerja agar tidak melebihi waktu siklusnya. Oleh karena itu, ada beberapa peletakan acak dari elemen kerjanya namun tidak menyalahi predesesornya. Nah, setelah didapatkan urutannya, maka kita akan langsung memindahkan ke dalam tabel pengolahan datanya.
Nah, setelah data disalin, maka kita akan langsung menentukan jumlah waktu untuk setiap stasiun kerjanya. Nah, setelah setiap jumlah waktu di setiap stasiun kerjanya dapat kita lihat bahwasannya waktu di setiap stasiun kerja itu tidak ada yang melebihi dari waktu yang ada pada cycle time-nya. Nah, setelah itu kita akan menentukan maksimum waktu dari 4 stasiun kerja. Maka dapat diperoleh bahwasannya waktu maksimum itu ada pada stasiun kerja ketiga. Lalu kita akan menentukan nilai goalnya dengan cara mengurangkan XT max dikurang dengan ST min, lalu kita bagi dua. Maka diperoleh goal untuk fase pertama ialah sebesar 38,485. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai ST max dikurang STI lalu dikuadratkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita adalah menentukan nilai dari line efisiensi. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari line efisiensi, di mana nilai dari line efisiensi itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sigma dari waktu siklus dibagi dengan K atau banyak stasiun kerja dikalikan dengan nilai STMax lalu dikali dengan 100%. Maka dapat diperoleh bahwasannya line efisiensinya itu sebesar 89%. Nah, di sini kita akan mencari nilai balance delay dengan cara mengurangkan satu dengan nilai line efisiensinya. Lalu, kita akan menghitung nilai smoothness index dengan cara akar dari nilai jumlah ST max dikurang XTI dikuadratkan. Maka diperoleh smoothness index-nya yaitu sebesar 128,73. Selanjutnya, kita akan mencari nilai untuk kapasitas produksi, yaitu dengan cara meng-round up jam kerjanya dibagi dengan nilai STMax. Maka diperoleh kapasitas produksinya itu sebesar 1.246. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan fase kedua dari alternatif yang pertama. Nah, pada dasarnya itu langkah yang harus dilakukan secara garis besar sama. Akan tapi kita akan melakukan pemindahan elemen kerja dalam artian untuk pemerataan waktu antar stasiun kerja. Nah, di sini kita akan memindahkan satu elemen kerja yang bernilai
kurang dari nilai goal pada fase pertama ke stasiun kerja yang rendah, atau kita bisa melakukan trial and error pada stasiun kerja mana saja untuk mendapatkan hasil waktu yang lebih merata. Nah, di sini kan kita dapat mengidentifikasi bahwasannya stasiun kerja yang paling maksimum itu pada stasiun kerja 3. Akan tetapi nilainya tidak ada yang melebihi, eh, tidak ada yang di bawah dari nilai goal. Maka kita akan mengidentifikasi stasiun kerja mana yang memiliki nilai elemen kerja atau waktu dari si elemen kerja itu yang nilainya di bawah nilai goal. Lakukan trial and error, maka kita akan memindahkan stasiun kerja dengan nilai waktu yang maksimum setelah 508,73 atau stasiun kerja, yaitu pada stasiun kerja kedua, di mana kita akan memindahkan elemen kerja satu pada stasiun kerja satu dan juga elemen kerja dua pada stasiun kerja dua dipindahkan ke elemen kerja ke stasiun kerja ketiga. Trial and error, maka kita dapat melihat bahwasannya stasiun kerja 2 untuk elemen kerja satu akan dipindahkan ke dalam stasiun kerja satu. Nah, dan juga elemen kerja 2 akan dipindahkan ke elemen kerja 3. Berikut adalah tampilan akhir setelah melakukan trial and error pada fase kedua untuk pemerataan waktu pada setiap stasiun kerja. Untuk perhitungannya sudah selesai, itu sama dasarnya itu sama pada seperti yang dilakukan di fase satu untuk mencari nilai SE sigma setiap waktu di stasiun kerjanya, lalu kita mencari nilai maksimum di setiap stasiun kerjanya, lalu mencari nilai goalnya dan mencari nilai kuadrat dari pengurangan sigma waktu terbesar dalam waktu setiap stasiun, mencari nilai line efisiensi, balance delay, smoothness index, dan kapasitas produksinya. Nah, berdasarkan hasil yang telah diperoleh di fase kedua ini, kita dapat melihat bahwasannya goal yang diperoleh pada fase kedua itu bernilai lebih kecil dibandingkan goal yang diperoleh pada fase pertama. Nah, dapat dikatakan bahwasannya revisi yang telah kita lakukan itu berhasil. Nah, dapat kita lihat juga bahwasannya nilai dari line efisiensinya pada fase kedua itu mengalami peningkatan sebesar 8% yang menunjukkan bahwasannya nilainya itu semakin mendekati 100. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dibanding fase sebelumnya. Untuk pengujian yang lebih akurat, itu kita dapat melakukan alternatif 2 dan alternatif 3. Dan cara yang dilakukan juga tidak berbeda sama sekali, cukup mengikuti langkah yang telah dilakukan seperti sebelumnya. Nah, untuk pemaparan mengenai metode Mudiang mungkin cukup sampai di sini. Jika ada salah kata dari saya dan ketidaktepatan dalam menjelaskan sesuatu, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.